Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat kita yang bertanya, apakah untuk menghafal Al-Quran itu wajib bisa membaca Al-Quran? Bagaimana dengan seorang anak yang dia hafal Al-Quran sebelum dia bisa membaca Al-Quran? Artinya dia ngajinya belum bisa, tapi karena ditalaki sama orang tuanya, dia bisa hafal Al-Quran. Nah, apakah itu jadi masalah atau tidak? Baik, saya ingin menengok sedikit sejarah di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran itu turun berbasis hafalan, mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan melalui metode hafalan, karena Rasulullah sendiri adalah seorang yang ummi, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada para sahabat itu melalui metode hafalan juga. Rasulullah mentalaki para sahabat sehingga sahabat mendengarkan dan menghafalkannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa metode talaki adalah metode yang terbaik, pengajaran dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Walaupun yang melatar belakangi hal itu terjadi adalah karena ketika itu kemampuan membaca dan menulis para sahabat itu sangat terbatas, hanya beberapa sahabat saja yang bisa membaca dan menulis. Tapi penyebaran Al-Quran sendiri di masa-masa awal itu juga melalui metode hafalan, karena penulisan dan kodifikasi Al-Quran itu sangat terbatas ya. Maka sudah bisa disimpulkan bahwa ketika awal-awal Al-Quran turun, si penerima Al-Quran itu menggunakan metode hafalan dalam menyerap Al-Quran. Jadi seorang anak atau siapapun yang saat ini hafal Al-Quran tapi dia belum bisa membaca Al-Quran, artinya menghafalkannya dengan cara mendengar, maka itu tidak menjadi permasalahan ya. Yang menjadi permasalahan adalah sudahlah tidak hafal, tidak bisa membaca Al-Quran pula. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kalau dia memiliki satu kebaikan, tetap lebih baik daripada tidak memiliki kebaikan dua-duanya. Orang yang hafal Al-Quran tapi tidak bisa membacanya itu lebih baik daripada yang tidak bisa membaca dan tidak menghafal. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia membiasakan selalu tilawah tapi belum sempat untuk menghafal, itu juga lebih baik daripada yang tidak bisa membaca dan tidak bisa hafal. Nah, jadi kalau saat ini kondisi kita ada di salah satu yang memiliki kebaikan itu, baik yang sudah punya kemampuan membaca tapi belum sempat menghafal, atau yang sudah bisa hafal tapi belum bisa membaca, ya kita sempurnakan sehingga kita bisa membaca dan bisa menghafalnya. Nah, mungkin itu pembahasan video kali ini sangat singkat karena hanya menjawab saja. Jadi tidak ada masalah apapun. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda ingin mengikuti program bimbingan tahfiz online bersama saya, bisa menghubungi di nomor WhatsApp 085267005252 atau mengunjungi website www.sobatquran.id. Hanya dengan membayar infak Rp150.000 per bulan, Anda akan saya dampingi, saya temani sesuai dengan kebutuhan Anda dengan waktu yang fleksibel. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.